Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Awaldin Zaki selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Syariah. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rasio Solvabilitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diki Johan Setia Pratama dengan NIM 014 dan anggota kelompok saya Dwi Rahayu dengan NIM 015, Nikmah Pradana Aura dengan NIM 022, Erni Alifah dengan NIM 031. Topik pembahasan. Yang pertama, pengertian rasio solvabilitas. Yang kedua, tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Yang ketiga, macam-macam rasio solvabilitas. Yang keempat, aplikasi analisis rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas biasa dikenal dengan leverage ratio. Rasio solvabilitas leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya, bahwa hal ini menggambarkan besarnya beban utang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk memahami posisi perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Yang kedua, untuk menilai seberapa mampu perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pinjaman dan bunga. Yang ketiga, untuk mengevaluasi keseimbangan antara nilai aset, terutama aset tetap dan modal yang tersedia. Yang keempat, untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai melalui utang. Yang kelima, untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai melalui modal. Yang keenam, untuk menilai dampak yang ditimbulkan oleh utang perusahaan terhadap pengelola aset. Yang ketujuh, untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset perusahaan. Yang kedelapan, untuk mengukur seberapa besar bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang digunakan sebagai jaminan utang jangka panjang. Yang kesembilan, untuk mengukur seberapa besar bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang digunakan sebagai jaminan utang. Yang terakhir, 10. Untuk menentukan jumlah dana pinjaman segera jatuh tempo dibandingkan dengan modal sendiri yang dimiliki. Selanjutnya ada macam-macam rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to asset ratio atau debt ratio. Debt to asset ratio merupakan rasio utang yang mengukur seberapa besar total utang perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Rumusnya, rasio utang atau debt to asset ratio sama dengan total utang dibagi total aset. Aplikasi analisis rasio solvabilitas pada PT Galaxy Solaria Tbk. Berikut merupakan perhitungan besarnya rasio utang. Total aset tahun 2014 19 juta, 2013 16 juta. Total kewajiban tahun 2014 11 juta, 2013 11 juta 100. Untuk tahun 2014, rasio utang atau debt to asset ratio sama dengan 11 juta dibagi 19 juta sama dengan 0,58, yang artinya bahwa 58 aset perusahaan dibiayai oleh utang dan sisanya sebanyak 42 dibiayai oleh modal, atau dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset 0,58 dibiayai oleh utang dan 0,42 dibiayai oleh modal. Selanjutnya untuk tahun 2013, rasio utang atau debt to asset ratio sama dengan 11 juta 100 dibagi 16 juta sama dengan 0,69, yang artinya bahwa 69 aset perusahaan dibiayai oleh utang dan sisanya sebanyak 31 dibiayai oleh modal, atau dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset 0,69 dibiayai oleh utang dan 0,31-nya dibiayai oleh modal. Selanjutnya yang kedua, debt to equity ratio atau DER. Debt to equity ratio adalah perbandingan yang menunjukkan hubungan antara total pinjaman jangka panjang dari kreditur
dan modal atau ekuitas yang disediakan oleh pemilik perusahaan. Rumusnya, debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Aplikasi analisis rasio solvabilitas pada PT Galaxy Solaria Tbk. Berikut merupakan perhitungan besarnya rasio utang terhadap modal. Total kewajiban untuk tahun 2014 11 juta, 2013 11 juta 100. Total modal 2014 8 juta, 2013 4 juta 900. Untuk tahun 2014, rasio utang terhadap modal sama dengan 11 juta dibagi 8 juta sama dengan 1,38, yang artinya perusahaan memiliki utang sebanyak 1,38 kali dari total modal, atau dengan kata lain bahwa setiap Rp1 utang hanya dijamin oleh 0,73 modal. Selanjutnya, untuk tahun 2013, rasio utang terhadap modal 11 juta 100 dibagi 4 juta 900 sama dengan 2,27. Artinya, bahwa perusahaan memiliki utang sebanyak 2,27 kali dari total modal, atau dengan kata lain, bahwa setiap Rp1 utang hanya dijamin oleh 0,44 modal. Macam-macam rasio solvabilitas. Yang nomor 3 terdapat long term debt to equity ratio atau LTTD-TER. Rasio utang jangka panjang terhadap modal atau long term debt to equity ratio adalah rasio yang membandingkan utang jangka panjang dengan modal sendiri, yang dirumuskan sebagai long term debt to equity ratio sama dengan long term debt to atau utang jangka panjang per ekuitas atau modal. Aplikasi analisis rasio solvabilitas PT Galaxy Solaria Tbk memiliki utang jangka panjang ya pada 2014 dan 2013 sebesar 9.900.000 dan 9.500.000. Sedangkan total modal sebesar 8 juta dan 4.900.000. Untuk melakukan perhitungannya, pada tahun 2014, rasio utang jangka panjang terhadap modal sama dengan 9.900.000 per 8 juta, sama dengan 1,24 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang jangka panjang sebanyak 1,24 kali dari total modal yang dimiliki perusahaan. Atau dengan kata lain, bahwa sebesar Rp1 utang jangka panjang hanya dijamin oleh 0,81 modal. Kemudian perhitungan yang dilakukan pada tahun 2013. Rasio utang jangka panjang terhadap modal sama dengan 9.500.000 per 4.900.000 sama dengan 1,94 kali. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan memiliki utang jangka panjang sebanyak 1,94 kali dari total modal yang dimiliki perusahaan, atau dengan kata lain bahwa setiap Rp1 utang jangka panjang hanya dijamin oleh 0,52 modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaannya lebih banyak menggunakan pinjaman jangka panjang dibandingkan modal itu sendiri. Dengan kondisi ini yang terus-menerus seperti ini akan cukup menyulitkan bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan pinjaman yang baru dari kreditur jangka panjang. Kemudian yang nomor 4 yaitu rasio kelipatan bunga yang dihasilkan atau times interest earned ratio. Menurut Jeffrey Weston, tim interest earned adalah rasio yang digunakan untuk menghitung seberapa sering perusahaan dapat memenuhi kewajiban bunga. Cara menghitungnya dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu laba tahun berjalan atau EBIT per biaya bunga, atau juga bisa menggunakan EBIT plus biaya bunga per biaya bunga. Aplikasi analisis rasio solvabilitas yang nomor 4 yaitu pada PT Galaxy Solaria Tbk. Laba sebelum bunga dan pajak pada 2014 dan 2013 sebanyak 2.200.000 dan 1.640.000. Sedangkan beban bunga sebanyak 200.000 dan 240.000. Sehingga untuk melakukan perhitungannya, pada 2014, rasio kelipatan bunga yang dihasilkan sebanyak 2.200.000 per 200.000 sama dengan 11 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menutup beban bunga
sebanyak 11 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Atau dengan kata lain, bahwa perusahaan memiliki kemampuan dari laba sebelum bunga dan pajak untuk membayar beban bunga sebanyak 11 kali. Kemudian untuk perhitungan pada 2013, rasio kelipatan bunga yang dihasilkan sama dengan 1.600 per 240.000, sama dengan 6,8 kali. Hal ini dapat diartikan bahwa beban bunga dapat ditutup sebanyak 6,8 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Atau dengan kata lain, bahwa perusahaan memiliki kemampuan dari laba sebelum bunga dan pajak untuk membayar beban bunga sebanyak 6,8 kali. Sehingga dari dua perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembayaran beban bunga pada 2014 lebih baik dibandingkan dengan kemampuan laba sebelum bunga dan pajak dalam membayar beban bunga pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pada 2014 lebih mudah untuk mendapatkan tambahan pinjaman yang baru dari kreditur dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu Fixed Cash Conference, yaitu FCC, yaitu rasio ini itu mirip dengan rasio Times Interest and Note, namun diterapkan ketika perusahaan mendapatkan utang jangka panjang atau menyewa aset melalui kontrak sewa. Rumusnya yaitu FCC sama dengan EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Aplikasi analisis rasio solvabilitasnya yaitu contohnya seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Berikut merupakan laporan hasil perhitungan FCC tadi tahun 2022 sampai 2023. 2022 itu ada earning before tax yang totalnya itu ada 12.318.76 sekian, dan untuk biaya bunganya itu 602.816 dan kewajiban sewanya itu 90.732. Untuk 2023 15.615 sekian, dan biaya bunganya ada 1.163.276. Untuk kewajiban sewanya itu 114.483. Untuk tahun 2022 FCC sama dengan 12.318.76 sekian ditambah 602.816 ditambah 90.732 dibagi 600.028 sekian ditambah 90.732, jika ditotal sama dengan 19 kali. Untuk tahun 2023 FCC sama dengan 15.615.384 ditambah 1.163 sekian ditambah 114.483 dibagi 1.163.276 ditambah 114.483 sama dengan yaitu 13 kali. Jadi kesimpulan rasio solvabilitas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Manfaat dan tujuan dari analisis solvabilitas adalah untuk menentukan seberapa besar modal yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman jangka panjang dan untuk mengukur sejauh mana utang yang ditanggung perusahaan mempengaruhi pengelolaan aset yang dimiliki. Adapun beberapa jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas yang sering digunakan dalam praktik perusahaan diantaranya yaitu debit to asset ratio dan debit to equity ratio dan long term debit to equity ratio dan times interest and rate dan tadi FCC.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.